tentang HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access. UMTS atau Universal Mobile Telecommunication System adalah salah satu teknologi telepon genggam generasi ketiga atau 3G. Bentuk yang paling banyak digunakan untuk mendukung evolusi 3G pada jaringan GSM atau Global System for Mobile Communication adalah WCDMA atau Wideband Code Division Multiple Access. Teknologi ini memungkinkan user untuk memperoleh kecepatan transmisi data sebesar 2 Mbps pada kondisi ideal, sehingga memungkinkan layanan berbasis paket switch and circuit switch. Namun, pada kenyataannya, kecepatan transmisi data yang mampu dicapai hanya sebesar 384 kbps. Kebutuhan akan layanan yang mengkonsumsi bandwidth besar seperti media streaming, mobile internet access, dan layanan lainnya menyebabkan user membutuhkan teknologi baru dengan kecepatan transmisi data yang lebih tinggi. Selain itu, persaingan dengan teknologi Wi-Fi menekankan para service provider untuk mengembangkan layanan yang kompetitif dan handal. Sebagai jawaban atas permasalahan tersebut, 3GPP sebagai bahan resmi pengembangan teknologi UMTS mengembangkan spesifikasi rilis 5 yang berupa layanan berbasis paket data High Speed Downlink Packet Access atau HSDPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Sugiyarto, NIM 240100161300069. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan HSDPA. HSDPA merupakan evolusi dari UMTS hingga arsitektur jaringan HSDPA sendiri tetap menggunakan jaringan UMTS. Arsitektur UMTS secara sederhana mempunyai 3 komponen, yaitu CN, UTRAN, dan UI. Dengan adanya interface di antara ketiganya, masing-masing komponen mempunyai fungsi. Berikut akan saya jelaskan. CN atau Core Network yang bertanggung jawab mengkoneksikan UMTS dengan jaringan luarnya, menyediakan fungsi-fungsi seperti switching atau routing, panggilan untuk komunikasi suara, dan layanan paket switch untuk koneksi data. Yang kedua, UTRAN atau UMTS Terrestrial Radio dari jaringan UMTS yang terdiri dari satu atau lebih RNC dan Node B. Semua yang terkait dengan fungsi radio dikontrol di dalam UTRAN. Sebuah UTRAN sendiri terkoneksi dengan jaringan kabel eksternal ataupun UTRAN lain melalui core network. Yang ketiga, UI atau User Equipment sebagai terminal dari UMTS yang berhubungan dengan radio interface dari UTRAN dan aplikasi user. Sebuah UTRAN terdiri atas satu atau lebih RNS, masing-masing terkoneksi berturut-turut ke dalam 2 entity, yaitu Radio Network Controller dan Base Station, yang kemudian dikenal dengan Node B. Satu RNS memiliki satu RNC dan satu atau lebih Node B. RNC bertanggung jawab pada pengaturan radio resource dari UTRAN. Kemudian Node B sendiri menyediakan kanal radio fisik antara UI dan UTRAN. Dengan kata lain, Node B adalah entiti terendah dari UTRAN yang terhubung ke UI secara langsung, seperti yang ditunjukkan pada gambar infrastruktur UTRAN. Satu RNC dapat mengatur beberapa Node B, dan sebaliknya, sebuah Node B hanya dapat terhubung dengan satu RNC. Nah, penjelasan di sini evolusi WCDMA menuju HSDPA sebagian besar adalah berupa proses upgrade software pada sisi Node B, yaitu implementasi dengan mengakibatkan arsitektur protokol dari WCDMA ke UMTS mengalami perubahan juga. Pada WCDMA, Node B merupakan entity yang langsung berhubungan dengan UI dan hanya terdiri dari satu layer fisik. Sementara fungsi MAC atau Medium Access Control sendiri, layer hanya dilakukan pada sisi UI dan RNC. Pada HSDPA Node B tidak hanya terdiri atas layer fisik. Perubahan pada Node B terjadi pada MAC layer seperti terlihat pada gambar arsitektur, di mana ditambahkan MAC HS yang merupakan entity MAC yang menangani transport channel baru yang digunakan HSDPA, yakni HS, DSCH atau MAC. HS memiliki peran dalam fungsi retransmisi dan scheduling dalam menangani prioritas paket. Pada rilis tahun 1999, WCDMA proses retransmisi dan scheduling dilakukan dengan Radio Network Controller, sedangkan pada HSDPA dilakukan pada Node
B atau BTS, sehingga waktu yang dilakukan untuk transmisi lebih pendek. Dengan adanya MAC layer sendiri pada node B, maka proses retransmisi dan scheduling dapat terjadi lebih cepat. Use case dan real life example atau contohnya, HSDPA sendiri digunakan pada semua device untuk berhubungan dengan orang lain, sehingga memungkinkan untuk terbentuknya pervasive computing. 1. Di lingkungan perumahan teknologi ini dapat melakukan unduh data hingga berkecepatan 3,7 Mbps. Yang kedua, dalam keadaan bergerak, seseorang yang sedang berkendaraan di jalan tol berkecepatan 100 km per jam dapat mengakses internet berkecepatan 1,2 Mbps. Yang ketiga, di lingkungan perkantoran sendiri yang padat akan pengguna dapat menikmati streaming video dengan perkiraan kecepatan 300 kilobit per second. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknologi HSDPA dapat digunakan untuk banyak user secara bersama-sama. Tetapi, jika semua user melakukan download file dengan kapasitas besar, akan berimbas pada aliran data, yaitu seluruh user akan mendapat koneksi yang lambat. Yang kedua, frekuensi yang dipakai oleh teknologi ini sudah dapat dimaksimalisasikan secara efisien dengan pemakaian bandwidth atau lebar pita yang tepat. Yang ketiga, mengurangi tertundanya pengunduhan atau download data. Walaupun dengan banyaknya pengguna dari koneksi, HSDPA unduhan data tidak akan tertunda, tetapi mungkin mengalami sedikit keterlambatan aliran data. Di sini saya akan menjelaskan kekurangannya, yaitu 1. Kecepatan maksimum dengan 14,4 Mbps dalam jarak kurang dari 1 km dari base station. Apabila sudah mencapai jarak lebih dari sama dengan 6 km, aliran data akan menurun kecepatannya menjadi 1 Mbps. Harga yang cukup mahal bila dibandingkan dengan jaringan seperti WiMAX. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang HSDPA itu dengan Wireshark. Nah, pertama-tama saya buka Wiresharknya terlebih dahulu. Ya. Karena telah menggunakan ini dengan HP, jaringannya disambungkan dengan kabel USB ini. Kabel USB sudah disambungkan dengan si itu ya. Nah, ini yang Ethernet 5 itu adalah jaringan HSDPA-nya tersebut. Nah, ini adalah paket yang diterima oleh komputer. Banyaknya seperti ini. Nah, 00 ini adalah awal. Source-nya adalah 192, yaitu jaringan HP saya sendiri. Lalu terus sampai panjang banget jalannya. Nah, ini adalah TCP-nya. Ini adalah TCP, source port-nya adalah sekian, 53776. Frame-nya adalah sekian. Ini adalah frame yang diterima, dibaca maksudnya oleh Wireshark seperti itu. Nah, ini adalah Ethernet-nya. Ya, sebenarnya bisa selain dari Ethernet 5. Nah, selain dari Ethernet 5, mari kita stop dulu. Itu ada di adapter loopback. Kita save dulu. Ini adalah adapter loopback-nya seperti itu. Nah, ini adalah loopback ataupun loopback, jaringan yang terlempar baliknya gitu. Looping adalah pengulangan. Loopback itu jaringan yang terlempar balik ke sininya itu. Seperti itu. Itu kalau menggunakan ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.